Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 9. Kita akan mulai dari subtema 1 pembelajaran 1 sampai 3. Persiapkan buku dan alat tulis, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian dengan kegiatan wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan secara langsung dengan maksud memperoleh data dan untuk keperluan tertentu. Tanya-jawab dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara merupakan orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber merupakan orang yang memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara, yaitu menentukan topik wawancara. Setelah menentukan topik, kita harus menentukan narasumber, membuat janji dengan narasumber. Dan yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan supaya saat wawancara berlangsung kita tahu apa yang harus kita tanyakan. Dan yang keempat, melakukan kegiatan tanya-jawab. Setelah melakukan kegiatan tanya-jawab, kita juga menuliskan hasil laporan dari wawancara tersebut. Beberapa hal agar dapat menyusun pertanyaan dengan baik. Yang pertama, memilih topik yang aktual atau yang terkini. Topik adalah masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, memilih narasumber. Pilihlah narasumber yang memiliki data atau informasi atau keahlian yang sesuai dengan topik wawancara. Yang ketiga, yaitu menentukan informasi. Informasi yang dibutuhkan dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumus 5W1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Yang keempat, menyusun pertanyaan. Pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dari masalah yang mudah ke masalah yang lebih sulit, dari masalah yang kurang penting ke masalah yang lebih penting. Sekarang mari kita beralih ke ilmu pengetahuan alam atau IPA. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk pembangkit listrik tenaga air. Jadi untuk menghidupkan listrik ya. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu jika pasokan air dan listrik juga terganggu. Ketersediaan air yang melimpah menjadi salah satu alasan yang paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dengan memanfaatkan tenaga air, listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Misalnya saat kalian menonton TV, menyalakan lampu saat belajar, dan lain sebagainya. Cara kerja PLTA cukup sederhana, tetapi menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibangunlah banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk atau bendungan digunakan untuk menggerakkan kincir air. Selanjutnya, putaran kincir air dihubungkan dengan generator sehingga menjadi aliran listrik. Makin deras aliran air, putaran kincir air makin kencang. Nah, akibatnya energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Kekurangan PLTA. Selain tadi mempunyai kelebihan, PLTA juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan bangunan yang mendukung, yang harus besar dan kukuh. Selain itu, jika terjadi kemarau panjang, pasokan air akan berkurang, bahkan kadang-kadang habis. Akibatnya, PLTA tidak dapat menghasilkan listrik seperti biasanya. Walaupun demikian, PLTA tetap menjadi salah satu energi air yang sangat berharga bagi kehidupan. Mari kita sekarang beralih ke IPS atau ilmu pengetahuan sosial tentang lingkungan bagi kehidupan manusia.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak manfaat yang diperoleh dari lingkungan yang sehat. Berikut ini fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai tempat mencari makan. Ya, nelayan memperoleh nafkah dari laut ya, karena lingkungannya adalah laut, pantai. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupannya dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua, yaitu sebagai tempat bekerja, beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Jadi kalau kita bekerja, kita sekolah, kita akan bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, itu disebut dengan interaksi sosial di lingkungan. Fungsi yang ketiga sekaligus terakhir yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman bukan tinggal di kawasan seperti itu? Demikian juga tumbuhan maupun hewan tidak mampu mempertahankan hidupnya jika keadaan lingkungan berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Oke, setelah mencermati teks tadi, informasi apa yang kalian peroleh dari bacaan sebelumnya? Oke, sekarang mari kita lengkapi peta pikiran mengenai lingkungan berikut ini. Oke, di sini ada peta pikiran tentang lingkungan dan Miss sudah buat peta konsepnya atau peta pikirannya. Kita akan mulai dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Tadi Miss sudah jelaskan ya, apa itu yang dimaksud dengan lingkungan? Yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ada berapa lingkungan? Sebutkan. Ya, ada lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, sedangkan yang abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Kita sudah pernah bahas ini ya di tema sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Yaitu tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Selanjutnya, mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam memenuhi kebutuhan, manusia senantiasa beradaptasi dengan dirinya dan juga dengan lingkungannya. Yang terakhir, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan, karena baik manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki lingkungan masing-masing yang berbeda-beda. Karena setiap lingkungan manusia itu berbeda-beda, berarti juga memiliki sumber energi yang berbeda-beda. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau disebut non-migas. Sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya itu harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Sumber energi yang pertama yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Masih ingat ya kalian? Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang akan habis. Contohnya misalnya minyak dan gas. Atau contoh lainnya bisa berupa batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam di tanah selama jutaan tahun.
Yang kedua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui. Kalau tadi tidak dapat, sekarang dapat. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Tetapi kita juga harus bijak dan hemat saat menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah angin, matahari, air, panas bumi, tumbuhan, hewan, biofuel, dan biomasa. Salah satu contoh sumber energi yang dapat diperbaharui adalah angin. Angin dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin, khususnya di negara-negara dengan intensitas angin yang sangat banyak. Ingat kalian dengan negara yang memanfaatkan angin, yang banyak kincir anginnya? Ya, Belanda. Angin ini akan mendorong turbin dari kincir angin yang bisa menghasilkan energi listrik. Selain angin, ada juga matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan habis digunakan. Sumber energi panas dari matahari banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti fotosintesis, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, menjemur berbagai hasil panen. Jadi banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapat dari energi matahari ini. Berikut ini adalah manfaat energi matahari bagi alam, manusia, dan tumbuhan. Yang pertama bagi alam, yaitu untuk menerangi bumi. Sebagai pusat tata surya, sumber energi, dan membantu terjadinya siklus air. Yang kedua bagi manusia, yaitu untuk mengeringkan pakaian. Jelas ya, kita butuh sinar matahari atau panas matahari untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Membantu petani garam untuk mengeringkan air laut sampai menjadi garam. Sebagai sumber vitamin D untuk menghangatkan tubuh. Membantu penyerapan kalsium untuk pertumbuhan dan membantu proses pencernaan. Sedangkan bagi tumbuhan manfaatnya yaitu membantu proses fotosintesis, mengaktifkan klorofil, menjaga temperatur tumbuhan, dan membantu pertumbuhan bunga dan daun. Jadi kalau ada sinar matahari, semua tumbuhan, bunga, daun akan tumbuh segar, sehat, dan berwarna yang cantik. Selain tadi ada energi angin dan matahari, ada pula energi gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya ombak air laut. Lalu selanjutnya ada energi panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa berbagai panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Selanjutnya ada biofuel. Biofuel adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak dan kelapa sawit. Lalu ada biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber utama biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Mari kita belajar PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi tersebut. Tapi di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir.
Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut hak. Jadi harus imbang antara hak dan kewajiban. Di lingkungan, kita punya hak untuk memakai atau menggunakan sumber energi, tetapi kita juga punya kewajiban untuk melestarikan dan menjaga lingkungan tersebut supaya masih bisa kita pakai terus-menerus. Nah, inilah hak yang berhak kita dapatkan terhadap lingkungan, yaitu menikmati lingkungan yang segar, memperoleh air yang sehat dan bersih, memperoleh semua kebutuhan yang dibutuhkan, memperoleh lahan untuk mendirikan sarana dan prasarana, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Kita bisa mendapatkan semua hak tadi kalau kita menjalani kewajiban kita terhadap lingkungan, yaitu membersihkan lingkungan dari sampah, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penyebab pencemaran lingkungan, dan memperindah lingkungan dengan tanaman hijau. Sekarang mari kita belajar SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Agar dapat bernyanyi dengan baik, kamu harus mengetahui nada dan tempo lagu. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya kedua istilah itu memiliki pengertian yang berbeda. Yang kedua, tempo, yaitu ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Kecepatan lagu dapat diukur dengan alat bernama metronom. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, di bawah penulisan nada dasar lagu. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Selain nada dan tempo, ada pula melodi. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya nada. Melodi merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan nada. Oke, sekian sudah pembelajaran kita hari ini. Pembahasan hari ini cukup panjang ya. Tidak apa-apa, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Silakan catat hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.